أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا وعدنا الله ورسوله قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما وما زادهم إلا إيمانا وتسليما صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada yang belum jawab salam lagi. Insyaallah pahamnya kita ya kada. Barak jam 10 sudah insyaallah kada lawas. Insyaallah kada lawas. Amun aminnya pina nyaring pina lain ya tuh sudah. Berarti takuran sudah sadang turun ya kada.
Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Yang ulun hormati dan muliakan tokoh-tokoh masyarakat, para habaib, alim ulama, tokoh-tokoh agama, kepala panitia dan juga undangan maulid, minta ridha ulun badirillah, yang insya Allah pada malam hari ini hadirnya kita di tempat ini, duduknya kita di tempat yang mulia ini dan di bulan yang mulia ini, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kita rahmat, akan memberikan kita barakah, akan memberikan kita maghfirah, dan akan memberikan kita syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ujar Allah Ta'ala, katakanlah wahai Muhammad, bifadlillah, dengan karunia-Nya, wa birahmatihi, dan rahmat Allah, fabidzalika falyafrahu, maka hendaklah mereka bergembira. Di dalam tafsir disebutkan bahwasanya rahmat Allah di sini siapa? Ar-rahmatul khasah, yaitu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu kada yang namanya Abu Jahal, tahu yang namanya Abu Lahab. Di dalam Al-Quran diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, tabbat yada abi lahabi wa tab. Celaka, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang namanya Abu Lahab. Abu Lahab kita kenal adalah orang kafir. Abu Lahab kita kenal adalah orang yang hendak membunuh Nabi, hendak menyakiti Nabi, bahkan sering hendak mencelakakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ketika Abu Lahab ini kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bergembira, dia senang hatinya bian. Kemudian dia merdekakan budak yang bernama siapa? Thuwaibatul Aslamiyah. Dengan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keringanan, ampunan siksa kubur di setiap hari Senin. Berkata Syekh Nasiruddin Ad-Dimashqi, ujar Sidin, idza kana hadza kafiran ja'a dammuhu wa tabbat yadahu fil jahimi mukhallada. Kalau yang namanya Abu Lahab ini nyata kafir pian, nyata tadi memusuhi Rasulullah, nyata hendak membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibenci orang, bahkan dikekal abadikan di dalam Al-Qur'an dan kekal dalam neraka jahim. Ata annahu fi yaumil itsnaini daiman. Yang namanya Abu Jahal tadi setiap hari Senin apa? Yukhaffafu anhu, diringankan untuk dia apa? Siksa kubur. Kenapa? Lisururi bi Ahmad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Karena senang aja ketika Rasulullah lahir, karena gembira aja hatinya ketika Rasulullah lahir. Imbah Rasulullah lahir apa? Dimusuhinya, hendak dibunuhnya. Ya kada? Nah, fa kaifa famadzannu bil abdi, ujar Sidin. Bagaimana orang-orang hamba Allah ini, orang mukmin mulai lahir sampai inya mati,
apa bi ahmada masruran, senang dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa mata muwahhida, dan orang tadi meninggal dalam keadaan bertauhid. Maka kita berataan yang kumpul di tempat hari ini, malam hari ini, insyaallah kita harapan kita tidak Allah sia-siakan. Duduk hadir kita di tempat ini kada Allah sia-siakan. Mungkin kita nyaman aja buhannya kita bokolernya kada hadir. Ini buhan dari hijrah 2 kah? Buhan pondok. Kada hadir insyaallah nyaman aja. Ujar Ustaz, ayo tasarra'u fil hujrah faqatna. Bisa aja buhan maulidan karena sudah rancak undangan, pagi undangan, siang undangan, malam undangan, penyairan sudah kayak ini gulunya no. Ya kada. Panapakan sudah pakai hindi plus. Kawan sambung taruh syairnya kada. Tapaksa na menggawil kahigaan apa kasih. Nang kawan pulang nang kada tahan suara gawil kahiga. Artinya jangan sampai putus suara undana, semua kan nyawa. Ya kada. Ini menapakan menggawil kawan, penyairan menggawil kawan. Tapi alhamdulillah sound systemnya luar biasa malam ini insyaallah. Karena menurut ulun yang namanya sound system ini adalah ruh sebuah acara. Ketika sound systemnya bagus, ya kada, nyaman didengar, penyairan tadi kada cekat suara, ya kada. Ya kada, jangan menarik suara biar. Ya kada. Assalam, ya timbul kayak itu. Maka kita nih live streaming pulang ini nah. Kawan tadi penyair pas benar biar, masya Allah. Yang nyasupan tuh kata hitahi orang, luar biasa supannya. Tapi alhamdulillah malam hari ini kita insya Allah kada Allah sia-siakan kehadiran kita. Disebutkan dalam hadis barang siapa tidaklah berkumpul ujar Rasulullah SAW suatu kaum daripada umat beliau di suatu tempat, mereka mengingat Allah, berzikir kepada Allah dan berselawat adalah termasuk zikrullah. Mereka tadi mengingat Allah di tempat tersebut, maka fanadahum munadin minas sama, maka akan ada seruan dari langit Allah Subhanahu wa taala. Apa seruan tersebut? Ankumu ya Rasulullah maghfuran lakum. Seruan tersebut mengatakan, bangunlah kalian dari tempat tersebut, dosa-dosa kalian sudah Allah ampuni. Apalagi pian ibu-ibu di luar, kedengaran lah Bu? Bapak-bapak hadir ke tempat ini bukan karena apa-apa. Kita hadir ke tempat ini karena limahabbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Orang yang ada cinta lawan aku, maka orang tadi akan bersama aku dalam surga. Di zaman bahari ada Arab Baduy. Kalau Arab Baduy itu Arab gunung, jabal di kita. Jadi waktu di Hadramaut semalam langsung melihat kita yang namanya Arab Baduy itu kayak apa? Jadi tapehnya tepian singkat-singkat kayaknya. Mandi itu seminggu hanya mandi. Rambut ini masya Allah kuning itu bukan karena bersemir, kuning karena memang debu. Seminggu hanya bebanyuan jalan. Kenapa? Mandi tak imbai. Hari Jumat malam Jumat. Jadi seorang Arab Baduy tadi ketika Rasulullah SAW berada di dalam masjid memanggil Rasulullah SAW, ya Muhammad, orang Arab Baduy, ada tahu adab ya ada, jangan ada guru, ada wahai Rasulullah ada, ya Muhammad, mata sa'ah, apabila terjadi hari kiamat, ujar orang Arab Baduy tadi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cerdasnya beliau menanya balik kepada laki-laki tersebut. Madza a'dattalaha? Apa garang nyawani pina betakun-takun masalah hari kiamat? Apa persiapan ikam? Ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban laki-laki tersebut? Apakah dengan banyak ibadah? Tidak. Apakah dengan banyak tadi amaliyah? Ada. Tapi jawaban Arab Baduy tadi, hubbullah wa rasulih. Tidak ada yang bisa ulun banggakan wahai Rasulullah kecuali cinta Allah dan cinta dengan pian wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mengejutkan orang tadi, bahkan seisi masjid. Anta ma'aman ahbabta. Engkau wahai lelaki bersama orang yang engkau cintai. Jadi para hadirin hadirat, siapa wahini yang kita cintai? Siapa sekarang kita idolakan? Yang kita gantung fotonya di kamar, yang kita simpan fotonya di dompet.
Ya kada? Apakah itu pemain bola? Apakah itu artis? Apakah itu apalagi? Jadi siapa yang kita idolakan itu nantinya yang akan menjadi teman kita dalam surga. Syukur-syukur idola kita adalah alim ulama, para habaib, para kiai, tuan guru. Ya kada? Dipajang, dipoto, masya Allah. Amun lakian kan nyaman. Amun binen ada menyimpan gambar ban pian-pian, masya Allah. Melihat. Itu kenapa? Karena ada cinta. Jadi ada pian kata-kata hiburan sedikit. Jadi ada laki-laki bertanya kepada seorang puan, "Ukhti, bapak kamu Wahabi ya?" Takon pian. Jadi takajud pinian tadi. Ya? Tinggi? Kok tahu ya bahwa bapak saya Wahabi? Karena kau telah membid'ahkan hatiku. Apa garangnya artinya bid'ah? Kenapa jadi lakian tadi batak menawan binian bahwa kau telah membid'ahkan hatiku? Apa arti bid'ah? Sesuatu yang baru. Dulu ukhti, sebelum anak kenal ukhti, ada rasa ini. Setelah sekian lama melihat ukhti lewat, ya kada. Ulun pun lewat sekolah Darussalam. Woi. Kalau di sini Darul Hijrah mana? Lewat. Nah, hanya ada perasaan itu, makanya ini dinamakan bid'ah cinta. Catatlah. Nah, jadi orang yang diberikan mahabbah cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang tersebut akan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan lagi pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada seorang penyair yang bernama Hasan bin Thabit. Ini karena penyairan kita judulnya penyairan juga. Jadi Hasan bin Thabit ini adalah seorang penyair di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang syairnya bagus, syairnya nih harat, bahasanya, balaghahnya, mantiknya, arutnya bagus, maka kalimatnya tadi digantung di Ka'bah. Bahkan orang tadi bisa meninggikan derajat seseorang, bahkan bisa menjatuhkan karakter seseorang dengan syair pujiannya tadi atau syair hinaannya. Itu di zaman Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah SAW diberi mukjizat yaitu berupa Al-Quran. Untuk apa? Untuk mengalahkan para penyair-penyair tersebut. Karena para anbiya dan rasul diberi mukjizat itu sesuai keadaan umatnya. Ketika zaman Rasulullah itu syair yang luar biasa. Bila penyair harat hebat. Bila penyair tadi syairnya hebat, maka orang tadi dimuliakan. Nah, Hasan bin Thabit diminta oleh pemuka kafir Quraisy. Dipanggillah siapa yang namanya Hasan bin Thabit. Ya Hasan, kami tolong bikinkan syair, tapi di sini bukan syair untuk memuji seseorang. Bukan syair untuk mengangkat seseorang, tapi kami minta bikinkan syair untuk menjatuhkan seseorang. Jadi ditanya tadi yang namanya Hasan bin Thabit, berapa biasanya pian ini diberi orang? Anggap zaman wahini ketika bisa memberi syair, maulah kata-kata bujangga, yang ada diberi 100 juta. Boh, anyong benar itulah. Puas tuh Bang. Kalau misalnya diberi 100 juta, kami beri 200 juta. Ujar pemuka Quraisy tadi. Oke, ujar saja. Ini bahasa kita lah. Ada depan cuma beri uki, ada ya. Tak ada ya. Tak ada itu. Jadi dihakuni sidin. Tapi ujar sidin, aku minta satu. Sebelum aku mengarang syair untuk menjatuhkan yang namanya Muhammad tadi, aku hendak melihat orangnya kayak apa garang di sini. Baik, ujar pemuka Quraisy. Nanti waktu sekian, jam sekian dia akan lewat di sini. Waktu itu Rasulullah SAW tawaf. Jadi ketika Rasulullah SAW tawaf, maka Hasan bin Thabit dari ujung rambut sampai ujung kaki memperhatikan Rasulullah SAW. Apa yang jangan ditulis? Ini kertas lawan pulpen sudah siap. Hinaan apa yang akan kucatat untuk seseorang ini yang diminta oleh kafir Quraisy tadi? Siap sudah. Ketika dia pandang wajah Rasulullah, dia pandang imamah Rasulullah, dia pandang tangan Rasulullah, dia pandang tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak satu pun ujar siapa? Ujar Hasan bin Thabit, aku temukan celah,
aku temukan cacat, aku temukan kelemahan di diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya keluar syair yang kita baca sebelum Qamarun itu apa namanya? Apa itu sebelum Qamarun? Qamarun, orang Banjar ya lah. Qamarun, nya orang Kuin. Orang Kuin. Promosi sedikit lah, ulun ini kan mintoha orang Kuin. Nah, jadi di Kuin itu kayak itu antik, aneh, ajaibin ganjil. Ketika bapandir itu R-nya hilang, berapa aja 500 ya. Tapi kalau sudah mengaji, sembahyang, keluar R-nya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wah, bagus benar R-nya. Takuni sembahyang, siapa ngaranya? Abdul Rahman. Nah, R-nya hilang. Itu ciri khas Kuin. Jadi itu salah satu min ayatillah juga kekuasaan Allah yang ada. Sama di keluar mungkin gitu aja lo keluar yang ada. Keluar ini bisa menyakan hintalo. Hintalo panjang hintalo. Cuman orang keluar ada tahanan orang Banjar. Orang Banjar bisi hintalo batuk. Nah, mau berdiam nih kita tahu nih ketahuan. Orang Banjar bisi hintalo batuk. Timbah diperiksa, diteliti, ternyata ada tulisan telur asin. Ada toknya. Nang hanyar tatawa berarti hanyar paham. Jadi itu. Jadi ketika tadi sudah dilihatnya Rasulullah, sudah dipandangnya, ditelitinya dari ujung rambut sampai ujung kaki, tidak sedikit pun aku temukan tadi cacat, celah, kekurangan di diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo pian bayangkan seorang penyair. Orang penyair nih model kayak kita nih. Kita pondokan ini kan ketujuh gelar-gelar ya ada. Kita lihat kawan pina putih ini cek. Ada. Betul lihat pindah kawan ini apa kena pulang keluar cepat benar. Maka masyhur berikit. Siapa kaman tasmiyah itu udah paham ya? Nggih. Ini ulun baharis sekolah di Darul Hijrah 10 tahun. Habis itu ke Darussalam. Habis itu hanyar ke Hadramaut Setumat, tabarukan. Jadi kita ini sama aja lah, sama penuntut juga. Minta ridho ulun makai ini karena ini imtithalul awamir, suruhan paguruan. Bukan berarti yang berdirinya lebih hebat kada. Banyak dari yang duduk di depan ulun ini yang di belakang sana itu lebih alim-alim. Mungkin di sini ada yang dia apa? Ya hafiz Quran di guru Wildan mungkin ada. Nah, jadi ulun minta rela. Nah, jadi ketika tadi tidak ditemukan cacat, kekurangan sedikit pun dari baginda Rasulullah SAW, maka mengarang Sayyidina Hasan bin Thabit. Apa tadi awalnya? Jangan komakon aja nama komakon hafal bagataan komakon. Siapa ngaran Komakudin? Enggak ada. Yang itu intinya khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Engkau wahai Rasulullah diciptakan lepas tidak ada sedikit pun ada aib di dirimu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ka'annaka ujar sidin seakan engkau khuliqta diciptakan oleh Allah kama tasya'u sekehendak pian. Namun kita nih bicara min kada hidung pina mancong tak adalah termaksa tunggal di kita di apa? Ditarik-tarik. Mana? Ada bajanggut bajabis terpaksa nukar minyaknya dulu supaya anu juannya. Kada jadi amrat. Atau kada jadi angkes. Di Hadramaut. Jadi kami pas belajar di Hadramaut. Ketika itu ujar yang guru di sana, syekh di sana mengatakan, orang Hadramaut sebelum tumbuh sisingotnya, sebelum tumbuh jabisnya, itu sudah liqaun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ditantang kami ini berataan yang belajar. Hei antum, ujar dia. Kef? Satarana Rasulullah fil manam? Yom wahid, yomain, 3 ayam, usbu, ujar dia. Syahar, ditantang pian. Tak ungut kami berataan. Bayangkan bagaimana keadaan di sana ya kada. Neng kita doakanlah ada seorang santri meninggal, orang Barabai di Tarim Hadramaut. Jadi rencana dibawa ke Banjar karena orang sudah lama.
Tapi karena sudah keadaan memungkinkan, akhirnya meninggal dunia di kota Seribu Wali. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan Allah beri ampunan dan rahmat. Untung tadi di sisi lain orang tadi untung ya kada berkubur sekompleks sepekuburan di Zambal dengan ketika di zaman Al Habib Abdurrahman As-Segaf yang pertama bergelar As-Segaf. Ujar Sidin waktu zaman Sidin berucap, di Zambal ini ujar Sidin ada kurang dari 70 ikung kutub. Itu di zaman Sidin. Nah, apalagi zaman sekarang. Nah, jadi santri tersebut dimakamkan di komplek pekuburan Zambal. Di sisi lain untung, ya kada luar biasa, kada nikmat yang sekira, walaupun di sisi lain keluarga itu rasa sedih karena dia adalah anak tunggal, seorang aja pulang. Diharapkan kepulangannya nanti ketika ke mana? Ke Banua. Itu menjadi mubalik, menjadi dai, menjadi ustadz, menjadi kiai, yang mana di sana dia mendidik keluarga, ya kada menyampaikan tausiah-tausiah kepada masyarakat. Nah, di pertengahan jalan, innalillah. Makanya man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Hatta lam yarji. Lam yarji. Belum pulang sudah meninggal di sana. Makanya kita niat talabul ilm tuh minal mahdi ilal lahdi. Mulai kita lahir sampai kita ke liang lahat tetap niat terus menuntut ilmu. Kita malam ini banyak dicontohkan ketua masyarakat, ibu-ibu, bapak-bapak, ketua maulid, yang hakun tuh nah, beuyuh-uyuh mengawani kita, walaupun Sidin misalnya kada bisa berterbang, kada bisa membaca rawi, tapi Sidin hakun duduk hadir mengampalai kita. Nah, itu adalah suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita contoh itu. Jadi ketika itu tidak bisa, dipanggillah oleh siapa? Tetuha Quraisy. Wahai Hasan bin Thabit, mana syair yang kau bikin? Maka datanglah Hasan bin Thabit kepada pemuka-pemuka Quraisy. Sudahkah engkau karang syair untuk menghina yang namanya Muhammad? Sudahkah kau tulis kata-kata untuk melecehkan Muhammad? Maka berkatalah Hasan bin Thabit, wahai para pemuka Quraisy, setelah aku lihat yang namanya Muhammad, setelah aku perhatikan yang namanya Muhammad, setelah kalian perintahkan aku untuk mencelanya, mencercanya, menghinanya, menulis kekurangan-kekurangannya untuk aku hina dan untuk aku jatuhkan, setelah aku perhatikan dari ujung rambut sampai ujung kaki, tidak aku temukan sedikit pun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahsanun nas khalqan wa khuluqa. Ada orang baca khuluqan wa khalqa. Akhlaknya sempurna, penciptaannya pun sempurna. Ya kada? Kita nih bungas, ya kada? Awak gagah, seterek, sakali bepandir, haro kayak binian. Ada sponsor DP. Pina seterek awak, gerak-gerak susu. Sekali bepandir, sekali digambil orang. Nah, ini bahaya. Membahayakan, ya kan? Membahayakan. Jadi alhamdulillah yang kita peringati pada malam hari ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kata Hasan bin Thabit, tidak kutemukan ujar Sidin sedikit pun kekurangan dan celah di diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu Hasan bin Thabit menghadap Rasulullah mengikrarkan bahwa dia memeluk agama Islam. Ketika itu umur beliau sudah 70 dan Allah panjangkan umur beliau di atas 100. Hasan bin Thabit, syairu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang pian-pian baca, baik menapaknya, ya ada pemukul terbang, atau yang menjaga alat, penyairan, perawi, lisan kita nanti akan menjadi saksi di yaumil qiyamah bahwa kita muji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaki kita yang duduk hadir di majlis ini menjadi saksi nanti yaumil qiyamah bahwa kita pernah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Cinta buai, oh bu, cintawan Rasulullah itu ada ganjarannya. Batis kita uyuh, yang ada. Apalagi yang sudah tua, umur 40, 50, 60, 70. Hanyar berduduk seperempat jam, nah kita terbatis sudah, yang ada. Nah.
Belum lagi kita ngantuk, anak rewel, tapi karena kita ada mahabbah di diri kita untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita ikut hadir di sini. Kita dengarkan tausiah, kita dengarkan tadi syair-syair memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanyut kita dalam pujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu semua ada Allah ganjar. Jadi mudah-mudahan yang hadir maupun panitia penyelenggara yang membaca rawinya, syair maulidnya, kita barataan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Berkata Imam Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i, tahu Imam Syafi'i kan barataan? Imam Syafi'i nama sidin adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan, "Man jama ikhwanan, siapa yang mengumpulkan orang banyak," ujar sidin. "Wahayya at'aman, dan menyiapkan makanan di tempat tersebut. Wa akhla makanan, dan menyiapkan tempat untuk dirayakannya Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sababan liqiraati, dan dia menjadi sebab terlaksananya Maulid tersebut." Nah, pian-pian termasuk adalah sebab. Tanpa pian kada jalan maulidan. Tanpa yang hadir pun kada jalan maulidan. Kita ada ketua panitia kada jalan juga maulidan. Ibu-ibu kada danang masak mengumpulkan mengaturnya, ada jalan jual maulidan. Jadi insya Allah kita barataan di sini adalah asbab terjadinya Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa nang itu jarisin apa ganjarannya? Nanti di yaumil qiyamah akan Allah kumpulkan ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Allah kumpulkan bersama para nabi-nabi. Allah kumpulkan bersama orang-orang saleh dan orang-orang yang jujur, ujar Imam Syafi'i. Kita tahu Imam Syafi'i barataan, ya kada? Di Hadramaut pian barataan di sana memakai madhab Imam Syafi'i. Syafi'iyun, Alawiyun, ya kada? Di Hadramaut ketika Maulid di Darul Mustafa, maka pas nama langgar adalah Darul Mustafa. Kita doakan musala ini makmur, ya kada? Jamaahnya tambah banyak, bukan banyak waktu bulan puasa saja, ya kada? Sudah perkaraya kosongan. Nah, kita doakan tempat ini, musala ini tambah berkah. Yang ada. Jadi ketika tadi masuk bulan Maulid di Darul Mustafa tempat Habib Umar bin Hafiz, itu digantungi tadi lampu-lampu, dipasangi lampu-lampu kayak kita menyambut puasa. Kenapa? Karena kita tadi himung senang gembira menyambut hari lahirnya Rasulullah SAW. Kada ada pian-pian orang nang lahir manusia dari zaman Nabi Adam sampai wahini, yang ketika malamnya itu terang benderang alam semesta adalah manusia. Adakah dari zaman Nabi Adam sampai sekarang manusia ketika lahirnya itu sudah bersunat? Adalah. Ada. Tak unik kan? Jika misalnya bersunat kan ada. Lihat ya, tapi sama. Yang ada. Kada ada manusia seperti itu. Adakah manusia ketika dilahirkan ke muka bumi, ya kada? Api majusi yang dikenal ribuan tahun itu padam pada malam lahirnya Rasulullah SAW. Apa di Burdah itu? Wan naru khamidatul anfasimin asapinnya kada? Ila akhirih. Tidak ada seorang manusia mulai zaman Nabi Adam, para nabi itu, sampai kita wahini, ketika lahirnya itu sudah bacalak mata, bahkan tali pusarnya maktu'as surrah, sudah terputus tali pusatnya. Nah, tali pusat itu kita simpani biasanya pala. Tali pusat itu disimpan misalnya, wah ini ada lagi yang namanya bank pusat. Ada bank pusat. Ya kada seden. Ada yang namanya bank pusat. Jadi pusat-pusat itu kita dikumpulkan di situ. Bayi-bayi kalau umur kita ini mungkin sudah kada adalah di manakah mama abah kita mandak tuh. Orang yang sudah garing garing diobati ke sana kemari kada mau ampeh. Disuntik, minum obat, baurut, ya kada. Terapi, diruqyah juga. Tetap juga kada sembuh-sembuh. Minum iun ya. Nah, itu aranda makan banyak pusat tadi, minum makan. Ujar orang bahari itu obat seapa orang? Obat setubuh kah? Seawak nih, obatnya dari kita juga asalnya. Nah, jadi pusat itu wah ini disimpani orang. Ada ngarannya bank pusat. Nah, kalau ada hendak, nah silahkan aja.
Bank Pusat. Jadi alhamdulillah pada malam hari ini yang ada kita hadir di majelis yang mulia ini bersama para alim ulama, tokoh-tokoh agama, para penyair, mungkin ada para hafiz Quran di sini. Alhamdulillah. Kalau ada satu di kampung nih Bula, kalau ada orang alim ulama, orang soleh di kampung tersebut, sayangi buai, sayangi Pak Ai. Karena apa? Al-alim yashfa' li jirani. Orang alim itu memberi syafaat kepada jiran tetangganya. 40 ke depan, 40 ke belakang, 40 ke kanan, 40 ke kiri. Kalau orang tadi betul-betul minal ulama'il amilin, minas sulaha, maka sayangi kalau ada di kampung kita. Ada anak-anak yang hafiz Quran, yang hafal Quran, biayai, bantui tadi, apalagi apabila dia kada mampu. Ada anak pondok misalnya pintar, yang ada. Tapi kada ada duit, kaulah kita nuntut ilmu, kaulah nukar kitab. Akhi, lan tanalul ilma illa bisit tatin. Saumbika an tafsiliha bi bayani. Zakaun, kepintaran. Kalau kita hendak dapat ilmu, pertama zakaun, harus pintar. Wa hirsun, gigih. Kada puas diberikan ilmu, hendak lagi. Mengaji ke guru ini, hendak lagi. Kalau ada guru muas, mengaji kada, hendak lagi. Kena kemana lagi, hendak lagi. Kada pernah merasa puas dengan ilmu. Ini kada. Hanyar Ustadz tadi masuk, Masya Allah. Marilah kita buka pelajaran kita dengan Bismillah. Bismika Allahumma ahya, Bismika amot. Iya, nang kitabun kitabani wisadatun. Nah, kitab, dua kitab, namun sudah 3 itu jadi wisada. Apa itu wisada? Iya, nang guru datang, bangun itu, jar guru. Bangun. Nah, bangun. Nah, itu nyaman bener goreng, yang ada guru majar di mukanya goreng takos. Pelajaran apa? Sekalinya pelajarannya apa? Usul fikih, balaghah, apa lagi? Pelajaran goreng. Ujar kita tuh Darsun Naum, tarbiyah jawabannya ada juga. Di Darul Hijrah tuh ada tarbiyah wa ta'lim. Jadi apa cara mendidik, ya ada cara mengajar itu dilajarkan di situ. Nah, jadi bagusnya ini ada perpaduan yang ada. Untuk bahasa kami diwajibkan. Cuman untuk urusan kitab kami angkat tangan. Jadi ulun habis di Darul Hijrah dulu, belajar lagi ke Darussalam. Ketuan guru mendatangi ke sana kemari. Jadi Masya Allah luar biasa. Makin kita kaji makin bungul. Makanya orang bahari kalau hendak menuntut ilmu, carilah guru, carilah tempat yang mana ketika kita mengaji di sana, makin kita kaji kita makin bungul. Makin kita kaji kita merasa makin bungul. Kayak itu. Supaya apa? Kita tawadhu. Karena apa? Ketika sombong itu Allah kadang akan memberi ilmu kepada kita. Yang ada orang yang sombong tidak Allah turunkan yang namanya ilmu, sebagaimana air itu tidak akan turun ke tempat yang tinggi. Harbun lil makanil ali, yang namanya air itu akan turun ke bawah, ke tempat yang paling bawah. Maka itu adalah ciri orang yang tawadhu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Minta ridha, minta hal, minta ampun. Ini sudah jam 10. Yang ada ulun sebelum tadi memulai acara tadi, apa namanya, takajud juga nih, ada insiden sedikit yang ada. Kira siapa kan ceramah nih lah, jadi sampai kuburan. Nggak ada. Nah, pernah ulun menghadiri Pak Ejo, bagi saya sedikit di suatu tempat. Nah, ada kayak ini gantungan yang namanya apa? Kembang. Kemudian di sela-sela kembang itu diselipkan duit 2.000, ada 5.000, ada 10.000. Ada 20.000 dan ada 100.000. Mata ini memandang sudah ke arah mana? Abang. Ya ada. Cuman 100.000 ini ada di kepala ulun. Ulun mimpin acara, ulun yang ceramah, ulun mimpin maulid. Pas ada di kepala. Jadi nang di lain-lain itu kan 5.000, 2.000 itu beratan ke sini melihat. Mudahan kada sini ambil aja lah. Ujar nang berdiri pulang nih, ya Allah, mudahan kada ada menariknya nih.
Ada juga di suatu tempat, ini berkisah aja, berkisah. Ada kita menggibah ada. Jadi di rumah tersebut diadakan acara maulid, Beb. Jadi ketika itu ada duit, kada banyak pian, cuman 2.000 ya kada. Kembang pas mahalul qiyam. Tala'al badru alaina. Karena di belakang ini pakai panggung, pakai apa? Pakai kain. Kain yang orang nikahan, ada kan orang kawinan. Ketika mahalul qiyam keluar dari belakang ini pian, acil-acil. Salawar hendep, baju kaos, ada sing jilbaban. Jadi sampai dinding ini gugur. Ulun takutan benar pian kalau pian teragap si dinding. Bakal higaya sedikit jangan ada. Oh membahayakan. Membahayakan. Nong tatawanya hendak ya kada. Oh, hamuk si din. Kalau nang diambil itu 5.000 oke. 10.000 oke. 50 oke. Ini 2.000 maka hamuknya Masya Allah luar binasa. Jakanya pian tuh ada mungkin pian sabari sudah. Kau kita ruqyah atau Bismillahirrahmanirrahim. Allahula ukhrut ya Allah. Ya kada. Ini kada 2.000. Nah itu apa? Karena tadi mungkin gembira lah. Nah yang penting kita mengadakan maulid ini adalah ittiba' bir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang sebagai orang tua bagaimana tadi mengikut Rasulullah? Ya kada? Jadi kepala rumah tangga bagaimana mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jadi ibu rumah tangga bagaimana mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jadi penyairan bagaimana mengikut Rasulullah? Inya kada merasa lagi inya tadi yang baca syair. Inya larut dalam hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana pakai itu juga senang, tenang, ya kada. Tapat sampai berdarahan tangan. Tapi apa untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu mudahan ada manfaatnya. Minta ridha, minta halal, minta ampun karena suara ini serak-serak basah, ya kada. Mudahan ada manfaatnya, minta ridha. Terima kasih banyak kepada Kepala Panitia, Ketua Panitia Langgar Darul Mustafa, tokoh masyarakat yang hadir di tempat ini, para santri rombongan Maulid Al Istiqomah Sungai Sipai kabar. Sungai Sipai. Mudahan ya kada semakin tahun semarak Maulid semakin maju. Mudahan semakin tahun mahabbah kita ini bertambah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu aja harapan kita. Karena ibadah kita kada banyak kayak orang. Sugih kita sudah kada, peibadah sudah kada. Bangun malam bukan tahajud tapi kita takajud. Bujur kada? Nah, bujur aja, nah orang Kuwait mah itu. Ridha minta ampun, mudahan kita berkat berkumpul malam ini Allah ampuni dosa kita, dosa kedua orang tua kita, jiran tetangga kita, muslimin dan muslimat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam syurganya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak kita yang hadir pada malam hari ini jadi anak yang saleh dan salihah, yang menuntut ilmu tambah rajin menuntut ilmunya, yang menghafal tambah Allah lancarkan hafalannya. Berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minta ridha, minta hal, minta ampun. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.